wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah yang memberikan nikmat kepada seluruh hambanya tanpa perhitungan, mulai dari nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya, tanpa pandang bulu, tanpa membedakan warna kulit, ras, suku maupun bahasa. Semuanya dikasih kenikmatan, mulai dari rakyat hingga pejabat, mulai dari santri hingga kiai, mulai dari karyawan hingga jutawan, semuanya dikasih nikmat tanpa perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sungguh, jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, sholawat berbingkai salam semoga selalu tercurah kepada seorang tokoh yang namanya selalu melanglang buana, dirindukan para insan di dunia, dan sabdanya selalu dijadikan sandaran bagi umatnya. Beliau adalah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menurunkan kitab Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menerima Al-Quran, umat Nabi Muhammad dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, dzalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasid. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebajikan atas izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Demikian firman Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 32. Yang pertama yaitu dzalimun li nafsi. Dzalimun li nafsi itu orang yang mendolimi diri sendiri. Bagaimana bisa? Nah, orang seperti ini kebaikannya sangat sedikit sekali, namun keburukannya sangat banyak. Jarang melakukan ibadah, jarang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, namun selalu saja bermaksiat. Padahal orang tersebut tahu bahwa maksiat itu dilarang oleh Allah, tapi tetap dilakukan. Nah, orang seperti ini di dalam Al-Quran disebut sebagai dzalimun li nafsi, yaitu orang yang mendolimi diri sendiri. Orang yang kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya. Yang kedua yaitu muqtasid. Muqtasid adalah orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan di sini diartikan sebagai orang yang kebaikannya seimbang dengan keburukannya. Yo nglakoni salat, yo zakat, yo ngapalno Quran, maca Quran, zikir, nglakoni puasa sunnah dan lain sebagainya. Tapi isih nglakoni maksiat. Salate terus, maksiate jalan. Itu disebut sebagai orang muqtasid, orang yang pertengahan. Sedangkan yang ketiga yaitu sabiqum bil khairat. Nah,
Inti dari Quran surat ini yaitu sabiqum bil khairat. Keuntungan orang yang berbuat kebaikan itu disebut sebagai sabiqum bil khairat. Artinya orang yang lebih dulu berbuat kebaikan. Orang yang lebih dulu berbuat kebaikan atas izin Allah. Nah, orang seperti ini kebaikannya sangat banyak, selalu melakukan hal-hal positif, sholat, zikir, ibadah-ibadah lain, sunnah, wajib, dan menghindari hal-hal yang buruk. Jarang sekali melakukan maksiat. Andaikan orang tersebut melakukan maksiat, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubatan nasuh. Menyesali hal-hal yang telah dilakukan jika hal tersebut dirasa salah. Nah, orang seperti ini insya Allah akan diberikan kenikmatan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga atas izin Allah jika Allah menghendaki. Sedangkan solusi untuk kedua orang tadi yang zalimul nafsi dan muktasib, solusinya adalah harus segera meninggalkan perbuatan yang buruk dan segera melakukan perbuatan yang baik. Dan jangan lupa melakukan taubatan nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang telah dibenarkan oleh agama. Jadi ojo mek tomat tok wes mari pedes mangan sambil meneh. Nah, iku jenenge tobat tomat. Tapi tobatnya sing temenanan. Nek wis tobat ojo nglakoni dosa maneh. Walaupun sebetulnya Allah itu Maha Pengampun, tapi tobat yo tetep ojo dienggo dolanan. Kudune tobat tenanan. Nah, sedangkan untuk orang yang sudah mencapai kategori sabiqum bil khairat, yaitu orang yang sudah melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh, maka terus meningkatkan kebaikan tersebut. Jangan sampai merasa diri sombong kalau sudah melakukan kebaikan, terus lupa tidak melakukan taubat atau membaca istighfar. Itu jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, tetap rendah hati, jangan sombong, dan terus melakukan hal-hal kebaikan, yaitu tetap berfastabiqul khairat dalam segala hal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan wonten Sendang Sani kepanggih kalian Mbak Juminten kawula atas nami Catuk Kristiani menawi lepat nyuwun pangapunten. Akhiru kalam nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.